ketemu lagi dengan saya Mulen Sentanu di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Nah, di kesempatan kali ini ada sela-sela waktu dikit ya untuk teman-teman kita persiapan untuk kupas tuntas cucak hijau. Nah, pokoknya untuk teman-teman yang dimanapun Anda berada, aduh, kira-kira kayak begitu ya. Pokoknya semuanya rekan-rekan yang sudah support di channel saya Kupas Tuntas Cucak Hijau, dan saya lihat kemarin banyak yang nge-share ya, ada yang nge-share video-video saya, dan terima kasih untuk teman-teman. Nah, saya tambah semangat ya untuk bikin konten, dan semoga dengan dukungan kalian konten saya semakin berkembang, dan saya nggak bisa balas apapun kecuali hanya terima kasih dan mendoakan untuk rekan-rekan semuanya dimudahkan untuk mencari rizkinya, ditambahkan semua keberkahannya. Terima kasih untuk teman-teman ya. Oke, kita langsung saja untuk konten hari ini. Saya kasih judul tanda-tanda birahi di cucak hijau. Sambil kita ngopi ya untuk teman-teman, silahkan diminum dulu untuk kopinya mumpung masih hangat. Yang suka ahli hisap, nah silahkan. Jadi itu dia ya untuk judulnya tanda-tanda birahi di cucak hijau. Kenapa saya kasih judul seperti itu? Karena teman-teman di cucak hijau itu sering nggak pasti, kebanyakan belum paham tentang birahi cucak hijau, tanda-tandanya. Nah, apa sih tanda-tanda yang paling besar? Kadang-kadang teman-teman itu tahu-taunya burung sudah terkena birahi dulu. Nah, kalau teman-teman itu sudah tahu tentang tanda-tandanya burung mau birahi atau tanda-tandanya, dia akan jelas, dan cara penanganannya ya bisa dilakukan begitu ya. Tapi dari teman-teman pemula atau yang baru bermain di cucak hijau ini masih kebingungan, jadi saya kasih judul tanda-tanda di birahi yang terbesar ya, yang menyebabkan banyak kerusakan gitu. Oke, untuk yang pertama ya, untuk teman-teman pemula, kalau yang sudah paham sih saya kira saya nggak bertanya tentang itu ya. Tapi kita akan cuman menyampaikan saja, siapa tahu benar dan enggaknya itu relatif ke teman-teman semua. Nah, yang pertama itu adalah apabila burung ada tanda-tanda dia makan jangkriknya sudah tidak mau. Nah, tidak mau sama sekali bisa dibuang ke bawah. Apabila kita kasih jangkriknya itu sering dibuang. Terus ada juga yang diemut. Nah, kalau dibuang untuk cucak hijau yang dikasih jangkrik terus dibuang, rekan-rekan bisa cek kalau birahi, oh ini burung mau birahi, timbul birahinya gitu. Coba rekan-rekan ambil satu ulet Hongkong atau kroto atau apa ya, serangga lainnya yang sekiranya dia belum pernah belum pernah dikasih. Jadi paling mudah ulet Hongkong lah ya. Kalau ulet Hongkong, kalau dikasih ulet Hongkong dia lahap dan sekali patok langsung dia makan gitu. Nah, itu tandanya bahwa cucak hijau itu sedikit naik birahinya. Tanda-tanda sebelum nanti kerusakan timbul lebih parah. Nah, teman-teman harus mengerti ini gitu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah
burung suka ngemut. Nah, suka ngemut di jangkrik atau EF yang lain gitu ya. Dan pisang juga sering tidak habis. Kita kasih setengah itu, nah, sampai sore tidak habis juga. Nah, ini tanda-tanda burung akan timbul birahinya. Beda dengan power yang besar atau emosi yang besar. Jadi untuk rekan-rekan yang burungnya itu sering ngemut jangkrik ya, kalau kita kasih jangkrik dia makannya lama dan diemut saja. Nah, ini ada dua versi teman-teman. Versi yang pertama, dia ngemut dalam posisi burungnya emosi tinggi, dalam suasana dia siap tarung, tenaga besar. Nah, kalau masih di posisi seperti ini keadaannya, contohnya seperti ini. Teman-teman bawa ke lapangan, di lapangan sudah emosi, jamtrok, terus apa ya, siap tarung lah ibaratnya. Nah, tentu teman-teman bisa melihat lah bagaimana burung itu siap tarung. Ketika kita kasih jangkrik dia ngemut, nah itu belum tentu tanda-tanda seperti itu birahi. Jadi tanda-tanda nomor satu di emutnya burung di saat kondisi jamtrok atau emosi tinggi dan siap bertarung itu belum birahi, belum birahi yang menyebabkan kerusakan ya. Tetapi di saat yang ini nomor dua, tetapi di saat burung itu posisi tenang di dalam kandang atau area kita bentuk power, kita kasih yang biasanya itu habis banyak, ternyata hanya diemut ya, dan posisi burung hanya diam saja. Dia bawa itu jangkriknya di paruhnya. Nah, itu tanda-tanda bahwa burung kita itu sedang naik birahinya. Begitu ya, itu teman ya, untuk teman-teman. Jadi bisa dipahami ya. Oke, itu tanda-tanda untuk birahi yang sering emut. Jadi emut ini ada dua, yang satu belum tentu birahi naiknya birahi, yang kedua ini sudah jelas birahi. Yang pertama itu dimut tapi di saat posisi emosi dan siap tarung atau sering terjadi di gantangan. Apabila posisi seperti itu kita kasih jangkrik, otomatis dia akan ngemut. Yang kedua adalah posisi di saat tenang. Nah, ini tanda-tanda yang sering terjadi penyebab birahi tinggi atau over birahi. Selain kita nggak membahas tentang kerusakannya ya, penyebabnya, tapi ini adalah birahinya, itu yang pertama. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya ya teman-teman, apabila suatu saat teman-teman itu mendekati burungnya, itu dia akan menggetarkan sayapnya, atau kalau bisa dibilang adalah ngeleper ya, ngeleper seperti itu, kejar-kejar. Nah, itu tanda-tanda bahwa birahi cucak hijau itu terjadi gitu. Nah, selain itu, untuk cucak hijau yang seperti ini terkadang dibarengi dengan malas berada di tangkringan. Selain mungkin luka di kaki atau penyebab dia nggak tahan gitu ya, atau tangkringannya yang kotor gitu, sering burung itu turun di bawah atau berada di
karpet ya, seringnya turun diam di bawah. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa birahi di cucak hijau itu akan naik atau over. Nah, apabila ada tanda-tanda yang seperti itu tadi, terus teman-teman acuhkan, terus sering dilakukan geprek, ya kan, atau sering melakukan geprek kandang, terus di bentak-bentak atau di siul-siul agar dia itu mau berbunyi, dipaksa untuk berbunyi. Nah, ini juga akan menyebabkan birahi itu over atau penyebab kerusakan-kerusakan di cucak hijaunya. Nah, itu ya teman-teman, yang nomor 2-nya yang sering terlupakan oleh teman-teman untuk birahi, bahwa birahinya ini besar atau tidak. Terus ketiga, ciri-ciri selanjutnya adalah burung sering mengeluarkan suara-suara krek ya, krek atau matuk tangan, dan sedikit kalau kita dekati itu galak ya, atau tingkahnya sudah tidak kondusif lagi, tidak tenang lagi gitu ya. Ini juga salah satu ciri-ciri yang sering teman-teman itu lupakan. Dan apabila teman-teman itu di ciri yang ketiga itu tidak mengerti atau melakukan tindakan-tindakan penyebab kerusakan, yang timbul di burung cucak hijau itu adalah galak tadi. Selain galak, dia mengembungkan apabila ketemu dengan majikannya atau kita dekati, dia akan matuk tangan atau mencoba untuk melawan kita. Apabila ganti memberi makan atau mengganti pisang, itu sering matok tangan. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi sebelum kerusakan timbul lebih parah di teman-teman, sebaiknya untuk rekan-rekan atau teman-teman itu lakukan adalah istirahatkan, tentu saja dengan pemberian EF yang lebih baik, lebih daripada kurang, karena apabila kurang itu juga akan timbul kerusakan juga gitu, akan menimbulkan burung ini bertingkah aneh. Nah, jadi saya kira banyak ciri-ciri, cuman untuk yang besar yang sering diamati oleh rekan-rekan hanya ini dulu. Nanti kita akan lanjut di pembahasan kerusakan-kerusakan, walaupun di komen-komen sudah banyak tentu ya. Terima kasih, dan saya memberi jawaban hanya garis besar. Nanti untuk rinciannya bisa lihat di video. Tapi garis besar itu insya Allah sedikit banyak sudah bisa mengurangi atau menetralisir kerusakan-kerusakan itu, dan bisa sempurna kembali insya Allah. Nah, tentu settingan-settingan atau metode-metode yang saya berikan untuk rekan-rekan itu sekali lagi bukan seperti kita merakit robot ya, kita bermain dengan makhluk hidup. Jadi kita menggunakan perasaan, menggunakan naluri, dan pengamatan-pengamatan yang jeli di burungnya, dan tentu saja yang paling baku adalah tentang campur tangan yang kuasa. Itu yang paling mendasar. Oke, untuk teman-teman kayaknya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti next di video selanjutnya kita akan sampaikan yang lebih rinci lagi tentang apa. Ikuti saja di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Tetap bersama saya Ulen Sentanu.
Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.